Selamat pagi anak-anak, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak Didik Budiono yang akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang bab 8, yaitu melestarikan candi dan hari Waisak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersikap anjali, menyatukan hati dan pikiran kita dengan membacakan nama Karabhata. Arahang sama sang Buddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha Dhamma Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik dan benar sehingga kami menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, materi yang pertama akan kita bahas tentang melestarikan candi-candi Buddha. Nah, yang pertama yaitu dengan perawatan Candi Borobudur akibat faktor alam. Yang berikutnya adalah perawatan Candi Borobudur dari ulah manusia. Baik, yang pertama kita akan pelajari tentang perawatan Candi Borobudur akibat faktor alam. Nah, akibat faktor alam ini terjadi karena adanya gempa bumi ya, yang mengakibatkan bangunan yang ada di sekitar candi itu mengalami penggeseran atau keretakan sehingga menyebabkan batu-batuan yang ada di candi itu menjadi runtuh. Nah, yang berikutnya karena gunung meletus ya. Karena gunung meletus, nah akibat dari gunung meletus itu abunya dapat membahayakan bangunan-bangunan yang ada di candi. Selain itu juga karena adanya tekanan dan perubahan suhu yang terjadi di sekitar candi tersebut. Selain yang di atas tadi yaitu perawatan terhadap candi karena faktor lumut, ganggang, dan jamur kerak. Nah, pihak pengelola telah mempunyai cara ya tersendiri untuk membasmi lumut, ganggang, dan jamur kerak yang tumbuh pada batuan di Candi Borobudur ya. Nah, selama ini metode pembersihan yang dilakukan dalam pembersihan batu di Candi Borobudur yaitu dengan pembersihan secara kimiawi ya dan mekanis. Dengan kimiawi adalah menggunakan cairan kimia ya dengan cara digosokkan pada setiap permukaan batu andesit yang ditumbuhi lumut, ganggang maupun jamur kerak. Nah, jamur kerak akan mati saat digosok dengan bahan kimia ini. Yang berikutnya yaitu dengan pembersihan secara mekanis ya, yang dilakukan berupa penggosokan dengan sikat baik secara kering maupun basah. Nah, penggosokan dengan sikat menyebabkan kerontokan ya, lumut dan jamur kerak yang tumbuh pada batuan. Nah, namun pembersihan dengan cara ini dapat mengakibatkan kerontokan permukaan batu ya. Metode ini yang digunakan adalah pembersihan secara fisik ya, secara fisik atau metode atau dengan menggunakan stem cleaner ya. Nah,
Hasil penelitian yang telah dilakukan menerangkan bahwa metode pembersihan yang dipakai mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Khususnya pembersihan secara mekanis dan steam cleaner. Kelemahannya tersebut diantaranya adalah dapat menimbulkan efek kerontokan pada permukaan batuan yang ada di candi tersebut. Nah, yang berikutnya perawatan, ya. Perawatan bahwa candi ini memerlukan perawatan. Dengan cara apa? Pertama, yaitu dengan memperbaiki batu yang retak dan mengganti batu yang pecah. Ya. Jadi yang retak dan yang pecah harus diganti. Yang berikutnya yaitu dengan cara menambal batu menggunakan campuran pasir dan semen. Ya, ini supaya merekat. Ya. Nah, selain itu juga untuk memperbaiki batuan yang pecah digunakan batuan andesit yang sesuai dengan batuan ukuran yang aslinya. Nah, ini ya perawatan candi yang retak atau pecah. Yang berikutnya adalah perawatan Candi Borobudur dari ulah manusia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan pencegahan ya dari pengambilan dan perusakan batu candi yang ada di sekitar Candi Borobudur. Ya. Berikutnya yaitu dengan memberikan peringatan ya kepada setiap pengunjung yang datang ke candi. Ya. Jadi kita sering memberikan peringatan atau teguran kepada pengunjung yang hadir di sekitar candi. Yang berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan pada setiap pengunjung. Ya, dilakukan pemeriksaan di pintu masuk maupun di pintu keluar. Ya. Supaya apa? Supaya dapat terjaga dengan baik. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar ini. Apa tujuan dilakukan pemugaran? Tujuannya adalah untuk mengembalikan ya struktur candi seperti kondisi aslinya. Nah, salah satunya adalah dengan upaya perlindungan karena batu itu berserakan banyak candi-candi yang runtuh ya. Jadi harus dikumpulkan, dipilah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan. Apa saja ya faktornya? Nah, yang pertama yaitu ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan di bangunan bersejarah ini. Ya. Nah, yang berikutnya karena kurangnya pengawasan yang ketat di area Candi Borobudur. Ya. Yang selanjutnya adalah kurangnya sanksi terhadap pelanggar yang terjadi di Candi Borobudur secara tegas, ya, kurang. Nah, ini faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan karena ulah manusia yang ada di candi. Candi Borobudur dan Hari Raya Waisak. Mengenal lebih dekat Candi Borobudur merupakan candi terbesar kedua setelah Candi Angkor Wat yang ada di Kamboja. Nah, dinding-dinding Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar atau relief arca yang terdapat di seluruh bangunan candi yang berjumlah 504 buah. Tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk
dulunya 42 meter. Tetapi sekarang tinggal 34,5 meter. Nah, setelah puncaknya tersambar oleh petir, ya. Anak-anak, relief-relief di Candi Borobudur ini menggambarkan perjalanan hidup Siddhartha dalam menggapai pencerahan beserta ajarannya. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu melestarikan Candi Borobudur. Ini dapat kita lakukan dengan dua hal. Yang pertama, yaitu dengan cara menjaga dari pengaruh buruk alam dan tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang bisa merusak keutuhan bangunan candi. Ya. Yang kedua, memaksimalkan peran Borobudur sebagai objek wisata dunia, sebagai bagian dari peninggalan peradaban dunia yang adiluhung, ya, yang bersara. Nah, selanjutnya, apa fungsinya? Fungsi Candi Borobudur adalah sebagai tempat pemujaan atau tempat beribadah bagi umat Buddha. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat candi-candi Buddha. Pada masa lalu, Candi Buddha sebagai tempat pemujaan terhadap dewa-dewa agama Hindu dan Buddha, juga sebagai simbol penghormatan terhadap Sang Buddha Gautama, serta sebagai tempat upacara adat dan sebagai lambang atau simbol perbatasan penyatuan dinasti kerajaan atau lambang kebesaran sebuah kerajaan. Ya, manfaat candi-candi Buddha pada masa sejarah. Nah, sedangkan di masa modern sekarang, candi itu dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ya, selain itu juga sebagai bahan dan bukti kajian sejarah, ya, serta sebagai aset negara non-hidup dan sebagai hasil kebudayaan masa lampau yang harus kita jaga, kita rawat dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu perayaan Hari Waisak. Nah, candi selain sebagai tempat beribadah, candi juga digunakan sebagai tempat kebaktian dalam rangka merayakan hari-hari besar agama Buddha, terutama Hari Waisak. Nah, pada Hari Raya Waisak, umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak secara nasional pertama kali pada tahun 1959 yang diadakan di pelataran Candi Borobudur. Nah, rangkaian pradaksina dalam perayaan Waisak ini secara nasional diawali dari Candi Borobudur, melewati Candi Pawon, kemudian menyambut detik-detik Waisak di Candi Borobudur. Baiklah anak-anak, sampai di sini penjelasan atau uraian yang telah Bapak sampaikan semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua, ya, tentang materi kita yaitu melestarikan candi, Buddha, dan Hari Raya Waisak. Nah, kesimpulannya adalah melestarikan candi dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah, ya, mempelajari sejarah tentang peradaban candi-candi Buddha di Indonesia. Selain belajar sejarah, kita juga harus mengunjungi
ya, mengunjungi, merawat, menjaga kerusakan dari tangan-tangan jahil yang akan merusak candi. Selain itu juga kita harus bersikap sopan ketika berada di lingkungan candi. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Heri, Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.